Baik, ya. Pembahasan kedua, masalah kedua, ya, berkaitan dengan hukum al-haid, ahkam ma yata'allaqu bil haid, hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid, yaitu kafarah bagi orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Maka mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan ikhtalafa al-fuqaha fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum bagi seseorang yang mendatangi istrinya, maksudnya menggauli istrinya yang mana dia dalam keadaan haid. Faqala Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah, berkata Imam Syafi'i, berkata juga Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad, mereka mengatakan, jumhur ulama mengatakan yastaghfirullah wa la syai'a alaihi, maka orang tersebut harus dia bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memerintahkan supaya kita menjauhi istri-istri kita ketika dalam keadaan haid. Dan seperti pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adun fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu dia. Ya, dan ijma' para ulama, sepakat para ulama haram hukumnya, ijma' para ulama sepakat, ya, para ulama haram hukumnya, ya, menggauli istri yang lagi dalam keadaan haid. Apabila ada yang terjadi, ada yang melakukan hal tersebut, dia menggauli istrinya dalam keadaan haid, maka apa yang harus dia lakukan? Ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyesal perbuatannya, maka jumhur ulama mengatakan dia cukup beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala syai'a alaihi, dan tidak ada denda berupa materi kepada orang tersebut. Kemudian, ya, waqala Ahmad bin Hanbal, dan berkata Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, beliau berpendapat ia tasaddaqu bi dinarin atau bi nisfi dinarin, bahwasanya ya, orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, ya, bukan cukup bertobat baginya, wajib baginya untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada denda materi kepada orang tersebut, yaitu dengan dia bersedekah setengah dinar ataupun bersedekah dengan satu dinar. Baik, ini apa? Pendapat daripada salah satu pendapat daripada Imam Ahmad. Wa qalat firqatun min ahli hadis, berpendapat, ya, satu kelompok daripada ulama ahli hadis, ya, in wata'a fi dani fa alaihi dinaru, apabila dia menggauli istrinya dalam keadaan apa? Ya, apa? Darahnya lagi keluar, fa alaihi dinar, maka dia bersedekah dengan satu dinar, itu kafarahnya. Ya. Wa in wati'a fi inqita'i dam fa nisfu dinar. Tetapi kalau dia menggaulinya ketika darahnya sudah berhenti, maka dendanya ataupun kafarahnya adalah setengah dinar. Baik. Kemudian beliau mengatakan wasabab ikhtilafihim fi dzalika, sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah perselisihan mereka, ikhtilafuhum fi sihhatil ahaditsil waridah fi dzalik, yaitu perselisihan para ulama berkaitan dengan kesahihan suatu hadis yang telah datang berkaitan dengan masalah tersebut, au wahidah ataukah lemah dia. Baik, yang diperselisihkan apakah hadis itu sahih ataukah hadis lemah. Baik, ya. Kemudian ya, beliau mengatakan, wa dzalika annahu ruwiya an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut karena telah diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun annahu yatasaddaqa bi dinarin. Telah datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, Nabi sallallahu fil ladzi ya'ti imra'atahu, ya, berkaitan dengan orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, Nabi mengatakan yatasaddaq bi dinarin. Ya, orang tersebut wajib untuk apa? Bersedekah satu dinar. Wa ruwiya anhu, dan juga diriwayatkan daripada
Nabi SAW dia bersedekah dengan setengah dinar. Baik. Ya. Kemudian wa kadzalika ruya aidan. Ya. Demikian juga telah diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas, ya, annahu in wati'a fi dam. Bahwasanya kalau seorang lelaki suami itu menggauli istrinya dalam keadaan darahnya keluar, fa alaihi dinar, ya, maka wajib baginya membayar 1 dinar. Wa in wati'a fi inqita'i dam fa nisfu dinarin. Dan apabila dia menggaulinya ketika darahnya telah keluar, maka dia membayar setengah dinar. Baik. Wa fi hadzal hadis man dia? Ya. Wa ruya fi hadzal hadis yatasaddaqu bi 5 dinarin. Baik. Dan juga diriwayatkan dalam hadis tersebut, ya. Di hadzal hadis, dalam hadis tersebut bahwasanya dia bersedekah berapa? 5 dinar. Berapa? 5 dinar? Oh, 5. Khums. Ya, seperlima dinar. Ya. Wa bihi qala al-Auza'i. Ya, itu juga dengan itu pendapat Imam Auza'i. Kita perhatikan kembali dalam hadis tersebut. Ya. Jadi jumhur ulama mendhaifkan hadis tadi. Ya. Hadis tadi pembahasan itu adalah kembali kepada pentasihan hadis. Apakah hadis, ya, yang menjelaskan bahwasanya Nabi memerintahkan untuk membayar setengah dinar ataukah 1 dinar, apakah hadis itu sahih ataukah tidak. Dan jumhur ulama mendhaifkan hadis tersebut, ya. Dan yang mensahihkan hadis tersebut sebagian ulama ada yang mensahihkannya di antara adalah Imam Ahmad rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut. Dan juga zaman kita sekarang adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut. Baik. Jadi kembalinya adalah masalah pensahihan hadis. Ya, apakah hadis itu sahih ataukah tidak. Baik, bagi ulama yang mengatakan hadis itu adalah sahih, maka mereka mengatakan wajib bagi orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid untuk membayar 1 dinar atau setengah dinar. Baik. Dan ulama mengatakan hadis itu dhaif, maka tidak wajib untuk membayar sesuatu. Tapi itu dia berkaitan dengan masalah tersebut dan berkaitan dengan masalah bagaimana persoalan tersebut. Ya. Di sini anak sendiri bukan ahli hadis, tidak paham berkaitan dengannya. Ya, saya dalam hal ini lebih condong lebih taklid kepada jumhur ulama hadis, ya, yang mendhaifkan hadis tersebut. Dan itu adalah pendapat daripada jumhur ulama berkaitan dengan hukum hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan pembahasan kita berkaitan dengan masalah ini. Baik, bahwasanya tidak wajib untuk membayar kafar ketika seorang lelaki menggauli istri dalam keadaan haid. Yang wajib baginya adalah istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena hadis tersebut didhaifkan oleh jumhur ulama. Baik. Itu aja. Ya. Bagaimana dengan perempuannya atau wanitanya? Kan ini berkaitan dengan laki-laki. Apakah juga wanita? Apakah juga wanita? Ya. Apakah juga wanita dia membayar kalau ini membantu ulama tadi, ya, bagi maksudnya membayar kita untuk musik. Tadi berkaitan dengan wanita, orang misal, ya, belum cari pembahasan berkaitan dengan masalah itu. Apakah juga wanita dia juga kalau memang dia lakukan tadi, ya, maksudnya suaminya menggolongi dia, apakah yang wajib membayar denda itu cuma suami saja? Bagi ulama yang mengatakan wajib membayar denda ataupun kafarah, dan juga diwajibkan bagi wanita ataukah tidak. Walau hal misal berkaitan dengan masalah ini karena belum kaji secara dalam berkaitan dengan itu. Mungkin ini pertanyaan ini mengingatkan kita tentang puasa, ya, tentang puasa. Seorang wanita ketika dia bergaul, dia kan haram hukumnya, gitu kan? Dan diberikan adanya kafarah bagi seorang suami yang menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan, ya. Maka dia harus membayar membayar kafar, yaitu dengan membebaskan budak. Kemudian apalagi
kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan pembahasan para ulama, apakah wanita ya, yang berhubungan dengan suaminya di siang hari bulan suci Ramadan juga harus membayar kafarah ya, ataukah tidak? Maka di sini penjelasan para ulama apa? Dilihat kalau memang dia memang juga apa? Ya, meridhai hal tersebut. Ya. Dia sama-sama melakukan itu dengan kemauan mereka, kemauannya, maka dia juga apa? Membayar kafarah. Tapi kalau dia dipaksa, kan biasanya seperti itu, gitu kan? Ya, dipaksa oleh suaminya, maka dia tidak membayar kafarah karena dia dipaksa oleh suaminya untuk berhubungan badan di siang hari bulan suci Ramadan. Yang wajib membayar kafarah itu cuma suaminya saja. Tapi kalau dia memang sama-sama mau, ya berarti dia atas pilihan dia sendiri, maka wajib bagi dia juga untuk apa? Untuk membayar kafarah. Baik, walau alam bisawab. Tentang puasa, tapi di luar tema sedikit. Misal orang kan safar, dia berbuka, suami istri safar berbuka, bolehkah mereka berjima? Boleh. Dalam bulan Ramadan? Bulan suci Ramadan boleh. Nah, berarti hitopnya itu kafarah cuma untuk orang berpuasa. Baik, perhatikan ya, pertanyaan tuh. Ya. Perhatikan ya, kan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang yang berpuasa. Ya. Tapi pertanyaan antum tadi gimana? Antum mulai. Di bulan Ramadan siang hari. Siang hari. Suami istri safar. Safar. Dia batalkan puasanya. Baik. Kemudian dia berjima. Apakah kafarah berlaku atau? Tapi perhatikan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia safar atau tidak? Ketika seseorang, perhatikan ya, orang yang dikena kafarah ketika berhubungan badan di siang hari bulan suci Ramadan, ya, itu adalah orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan badan, ya, bukan dengan yang lainnya. Ini dia. Jadi ada orang, walaupun misalkan dia safar ataukah dia apa? Dia mungkin ketika tadinya dia berpuasa, kemudian di siang hari bulan suci Ramadan ketika dia dalam keadaan berpuasa, ya dia melakukan hubungan badan dalam keadaan berpuasa. Berarti dia batalkan puasanya dengan berhubungan badan. Maka kafarah berlaku bagi orang tersebut. Tetapi kalau dia membatalkan puasanya dengan minum atau dengan makan, maka setelah dia makan, dia minum, dia batalkan puasanya terlebih dahulu, baru dia berhubungan badan, maka tidak kena kafarah bagi orang tersebut. Baik, Anda paham? Jadi itu yang namanya itu dia adalah orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan badan, bukan dengan pembatal yang lain. Ketika dia membatalkan puasanya dengan makan minum, selesai, batal puasanya, dia berdosa. Ya. Ketika dia mungkin misalkan, ya, dia berdosa. Maka apa? Maka ya, batal puasanya, sudah batal puasanya. Dan setelah itu dia berhubungan badan. Maka tidak ada kafarah baginya. Tapi teman-teman, di sini teman-teman perhatikan ya. Karena banyak orang yang tidak terlalu ngeh di sini. Dia terlalu karena dia berpikir bahwasanya orang yang terkena kafar di bulan suci Ramadan itu adalah orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan, bukan itu. Tetapi adalah orang yang dia berpuasa dan membatalkan puasanya dengan berhubungan badan. Baik. Berarti bisa dikatakan tutupnya ini yang kafarah hanya untuk orang berpuasa saja. Khotamnya, betul. Ya. Khotamnya itu adalah pada orang-orang yang berpuasa. Tapi perhatikan juga, begitu cukup untuk mengatakan khitabnya kepada orang yang berpuasa. Tapi khitabnya kepada orang yang membatalkan puasanya dengan jima. Paham ini? Baik. Kalau untuk orang yang asalnya tidak puasa tidak ada. Orang asalnya yang tidak berpuasa, maka tidak ada. Dia memang tidak berpuasa, kemudian dia berhubungan badan, maka tidak ada kafarah baginya. Berlaku juga untuk wanita-wanita pezina misalnya, untuk yang tadi. Iya.
Walaupun orang dia berpuasa kan? Yang kafaro yang dia puasa kemudian mungkin dia batal. Nah, semuanya kan. Ya. Jadi kafarah itu kaitannya dengan apa? Orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan badan. Baik Pak. Ya, ini yang antum harus poinnya. Jadi karena banyak orang ini yang apa? Yang ini tadi ini pembahasan yang seperti tadi undangan itu, ya itu orang banyak yang apa namanya? Yang tersamarkan. Ya, banyak yang tersamarkan. Dan kirain, baik. Kirain orang yang apa? Yang mendapatkan kafarah itu orang yang berhubungan badan. Ya, semua mutlak. Ya, orang pokoknya berhubungan badan di siang hari Ramadan maka dia membayar kafarah tidak. Ya. Itu adalah orang yang berpuasa dan membatalkan puasanya dengan berhubungan badan. Tapi kalau dia minum dulu, makanya ketika antum bisa bersabut, kan antum berpuasa, betul kan? Antum tadi berpuasa, antum tadi betul kan? Ketika antum tadi tinggalkan kampung, antum berpuasa di tengah jalan. Ya, suami istri tadi karena mungkin kecapean, ya, dan sehingga disuruh tempat istirahat. Kemudian mereka mau membatalkan puasanya, dan dia langsung berhubungan badan. Tapi berarti dia membatalkan puasanya dengan berhubungan badan. Tapi maka dia apa? Dia kafarah. Karena kenapa? Tadi dia sudah berpuasa. Tadi dia sudah masuk dalam ibadah puasa. Tapi kalau dia minum dulu, makan dulu, ya, baru setelah itu berhubungan badan suami istri, maka tidak ada kafarah lagi. Baik, itu kan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.